Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna untuk saudara. Kembali lagi bersama saya untuk meneguhkan, menguatkan, serta memantapkan iman saudara kepada Yesus Kristus. Tema pada renungan singkat kali ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan buka di Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita berbicara menyembah dalam roh dan kebenaran, ada dua kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama, dilakukan oleh penyembah yang benar. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang benar. Kita mulai dari penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah orang yang benar, yang percaya kepada Allah yang Esa, percaya kepada satu Allah saja, percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Lalu, adakah ciri penyembah yang benar? Ya, ada. Tercermin lewat pola hidup kesehariannya. Hidupnya kudus, hidup rukun antar sesama. Tidak ada unsur dendam, benci, bahkan permusuhan di antara sesama. Itulah penyembah yang benar. Yang demikian sedang mengilustrasikan simbol Kristus, yaitu salib. Hubungan kepada Tuhan bagus dan hubungan kepada sesama bagus. Itulah salib. Yang kedua, dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, poin pertama adalah menyembah dalam roh. Bukan dalam semangat Roh Kudus, bukan dalam semangat apapun, yaitu dalam semangat roh kita sebagai roh manusia. Kita perhatikan dalam ayat yang tadi saya bacakan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata roh di situ diawali dengan huruf R kecil, sedangkan sebelumnya adalah roh besar. Roh besar sedang berbicara roh Tuhan. Roh dan R kecil di situ berbicara tentang roh manusia atau roh kita. Berarti kita harus menyembahnya dalam roh kita. Yang kedua, poin kedua, menyembah dalam kebenaran. Itu adalah cara yang benar. Menyembah dalam sikap yang benar dengan hormat, sopan, dan penuh hikmat. Dalam suasana rohani, dengan motivasi yang benar, bukan untuk kita, melainkan untuk Allah semata, menyenangkannya dan memuliakannya. Itulah penyembahan dalam kebenaran. Poin ketiga, dengan cara yang benar, yaitu Yesus Kristus, kiblat yang sejati. Itulah cara yang benar. Tidak ada lagi kiblat. Tuhan Yesuslah kiblat. Karena Allah adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Bahkan tidak dibatasi menghadap arah kiblat manapun. Itulah Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang ibadah atau penyembahan, lantas apa yang terlintas dalam pikiran kita? Haruskah menggunakan bahasa tertentu? Tidak. Tuhan tahu segala bahasa. Haruskah ada waktu tertentu? Tidak. Tidak ada batasan waktu. Dimanapun kita bisa menyembah. Lalu bagaimanakah ritualnya? Tidak. Tidak ada ritualnya. Lalu bagaimana? Menyenangkan Tuhan selalu, itulah ibadah kita. Kita tidak perlu terikat dengan ritual-ritual tertentu. Tidak juga terikat dengan bahasa-bahasa tertentu.
Tuhan mengerti apa yang engkau sedang rasakan. Tuhan mengerti isi hatimu. Bahkan ketika engkau banyak permasalahan, engkau tidak sanggup mengatakan itu, dan engkau hanya bisa menangis, Tuhan pun tahu bahasa tetesan air matamu. Itulah Tuhan. Jadi kita sudah tepat menyembah Tuhan yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih kepada saudaraku terkasih. Kiranya iman saudara semakin dipupuk dan semakin diberkati oleh firman-firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.